Yang pertama, Al-Arijani ini bukan sekedar orang biasa ya Mas. Jadi dia benar-benar arsitek perang panjang dan satu-satunya orang yang saat ini sebelum dibunuh itu adalah yang bisa menyambungkan dan menegosiasikan hal-hal nuklir yang cukup moderat bisa diterima Barat dan Garda Revolusioner Iran. Jadi kalau saya melihat justru ini adalah taktik Israel agar Amerika tidak punya exit plan. Pemirsa, Amerika Serikat dan Israel kembali melancarkan serangan udara diduga menyerang salah satu depot senjata di Deizful, Iran. Ya, pemirsa, terlihat ledakan besar serangan udara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Serangan besar tersebut terekam oleh ponsel milik warga. Ledakan dahsyat ini membuat sejumlah wilayah terdampak. Serangan Iran membakar kamp logistik Amerika Serikat di Baghdad, Irak. 5 drone berhasil dihentikan di udara, namun 1 drone menghantam area di dalam kompleks. Kamp logistik Amerika Serikat di Baghdad, Irak terbakar akibat serangan Iran. Terlihat api membakar markas logistik Amerika yang berada di dekat bandara Baghdad. Sebelumnya, gelombang serangan drone Iran juga menghantam kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad, Irak. Sedikitnya 5 drone dihentikan di udara, namun 1 drone berhasil menghantam area di dalam kompleks. Diketahui kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad telah 3 kali menjadi sasaran serangan sejak eskalasi konflik antara Amerika, Israel, dan Iran terjadi. Akibat serangan di zona hijau Baghdad, sejumlah fasilitas pun hangus terbakar. Pemirsa, Iran kembali serang Yerusalem dekat Masjid Al-Aqsa. Gelombang serangan rudal dan drone ke-68 diluncurkan militer Iran pada Jumat lalu. Pecahan-pecahan yang diduga berasal dari rudal Iran jatuh di kota Yerusalem. Proyektil mengenai sasaran diikuti oleh kepulan asap. Militer Israel, IDF, mengatakan sebuah rudal berhasil dicegat dengan pecahan-pecahannya jatuh di tempat parkir dan di dekat tembok barat serta Masjid Al-Aqsa. Iran mengumumkan gelombang serangan rudal dan drone ke-68 pada hari Jumat, sementara Israel mengatakan telah mendeteksi proyektil dan sedang menjegatnya. Perang Iran mendekati minggu ketiga yang menargetkan Israel dan aset Amerika di seluruh wilayah. Ya, sementara itu rudal Iran meledak di kawasan Eilat, Tel Aviv. Ya, pemirsa, petugas penyelamat berkumpul di sekitar lokasi kejadian pasca ledakan. Terlihat mobil hancur dan puing-puing berserakan. Ya, lubang besar pun menganga akibat serangan rudal Iran. Belum ada laporan mengenai korban atas peristiwa ini. Komando Pusat Militer Amerika Serikat pada hari Sabtu merilis rekaman yang dilaporkan menunjukkan beberapa target Iran yang dihantam oleh pasukan Amerika. Serangan terjadi setelah operasi gabungan Amerika Serikat Israel terhadap target-target Iran yang bertujuan untuk membatasi program nuklir dan rudal Iran.
Sementara militer Israel mengatakan telah melancarkan serangan terhadap target rezim Iran di Tehran. Televisi pemerintah Iran mengumumkan bahwa juru bicara Korps Garda Revolusi Iran, Jenderal Ali Muhammad Naini, telah gugur. Ya, sebelumnya Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM juga merilis rekaman serangan pasukan AS terhadap sebuah kapal perang milik Angkatan Laut Iran. Pemirsa, CENTCOM merilis serangan yang targetkan pangkalan Angkatan Laut Iran. Namun tanggal dan lokasi pasti serangan belum dipastikan. Amerika Serikat mengklaim serangan mereka telah menghancurkan lebih dari 100 aset Angkatan Laut Iran. Serangan terbaru ini menyusul serangan Amerika dan Israel terhadap Iran yang dimulai akhir Februari lalu. Hal ini menyebabkan Iran menutup Selat Hormuz yang berdampak lumpuhnya pasokan minyak dunia. Pemirsa, sebelum kesepakatan damai terwujud, Amerika Serikat dan Israel memombardir Iran dan menewaskan salah satu tokoh negosiator damai Iran Amerika Serikat, Ali Larijani. Dan berikut cuplikan dialog rekan Davi Pratama dengan pengamat intelijen dan keamanan nasional Stepi Andriani terkait Ali Larijani yang tewas saat momentum pembicaraan damai menunjukkan sinyal positif. Mbak, ini Ali Larijani kan tewas saat momentum pembicaraan damai menunjukkan sinyal positif. Nah, sebenarnya apa motif sesungguhnya dari serangan Israel kepada, atau jangan-jangan memang Ali ini sengaja disasar oleh mereka? Iya, yang pertama Ali Larijani ini bukan sekedar orang biasa ya Mas. Jadi dia benar-benar arsitek perang panjang dan satu-satunya orang yang saat ini sebelum dibunuh itu adalah yang bisa menyambungkan dan menegosiasikan hal-hal nuklir yang cukup moderat, bisa diterima Barat dan Garda Revolusioner Iran. Jadi kalau saya melihat justru ini adalah taktik Israel agar Amerika tidak punya exit plan gitu. Jadi dengan Larijani dibunuh, jadi tidak ada lagi pihak yang bisa mengakomodasikan atau mengkomunikasikan masalah nuklir ini ke Barat maupun ke Amerika. Menariknya adalah penggantinya justru kalau saya lihat lebih radikal ya, Said Jalili. Said Jalili ini dia adalah pakar Amerika dan disebut martir hidup ya, berkaki satu ya pasca perang Iran-Irak. Walaupun dia pakar AS, tapi dia paling kontra dengan AS gitu. Jadi kenapa dia dipilih? Pertama, dia pernah menempati jabatannya Larijani 2007 sampai 2013. Jalili ini pernah di tempat yang sama. Yang kedua, dia mendapat dukungan penuh IRGC ya, Garda Revolusioner Iran. Yang ketiga yang menarik adalah dia ini sudah pernah ikut pemilu 3 kali dan dia punya masa 13,5 juta jiwa. Jadi artinya dia punya masa fanatik dan dia merupakan ketua dari Paidani Front, itu saya paling radikal di Iran. Jadi justru dengan membunuh Larijani ini bukan menyelesaikan masalah ya. Ini justru menambah amunisi dan semakin terbakarnya jiwa korsa dari Garda Revolusioner Iran, seperti itu. Oke, artinya kalau memang semakin membakar jiwa korsa masyarakat Iran karena mendukung begitu ya pengganti Larijani, target yang ingin dicapai oleh Israel dengan menyerang almarhum Ali Larijani ini meleset. Iya, jadi sebetulnya pada awalnya menurut saya ini adalah rencana dalam rangka menutup praktis ya jendela diplomatik Iran kan, yang pada saat sebelum serangan hari pertama itu kan sebetulnya sudah mau mencapai kesepakatan ya. Kemudian hari ke-18 Larijani tewas dan niatnya memang ingin menutup tadi exit plan yang saya sampaikan. Nah, dengan penggantinya Jalili ini sepertinya tidak akan ada negosiasi, Mas. Jadi rencananya Israel mungkin dalam jangka pendek ini berhasil, justru Iran tidak akan ada negosiasi. Melihat kondisi seperti ini, kita buktikan dengan serangan rudal bertubi-tubi begitu ya ke Israel dan ke beberapa daerah, dan ini marah betul begitu.
Jadi di sini kapasitas komando dan diplomatiknya Iran yang menjadi sasaran Israel. Gitu. Jadi Israel ingin menghancurkan secara bersamaan struktur komandonya maupun secara diplomatik biar Iran tidak bisa ada komunikasi dengan Barat maupun dengan negara-negara lain. Oke, artinya ini kan sudah banyak tokoh strategis di Iran yang memang tewas begitu ya akibat serangan-serangan ini. Tersisa hanya Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. Apakah nama ini juga jangan-jangan salah satu target juga yang akan disasar oleh mereka? Ya, sebetulnya hubungan Zalili dan Pezeshkian ini unik karena pada saat mereka berseteru itu kan sempat menjadi rival politik begitu ya. Iya. Rival politik. Tapi Zalili dipilih karena yang paling memahami Mossab Khamenei pertama, yang kedua yang paling mendapat dukungan dan dengan masa yang konkret tidak bisa dipandang sepele. Bahkan beberapa publik dan periset Timur Tengah di Amerika mengatakan dangerous man. Jadi betul-betul sosok yang sangat berbahaya. Dan sebetulnya ini bisa jadi merupakan taktik Israel gitu ya, agar Iran semakin tidak presisi, tidak terukur, tidak tenang gitu ya. Kemudian juga lebih berbahaya dari sebelumnya sehingga tidak mengukur faktor-faktor strategis untuk menyerang negara-negara teluk. Nah, yang saya khawatirkan justru dengan Iran yang tidak terukur ini, negara-negara teluk menjadikan Iran musuh bersama. Kan itu yang diinginkan Israel, seperti itu. Oke, nah kemudian ketika kita lihat tokoh-tokoh sentral di Iran juga sudah disasar oleh Israel dan Amerika.